Tantri. Waalaikumsalam warahmatullahi Teteh, apa kabar? Alhamdulillah baik. Yeay, akhirnya kita bisa ketemu ya. Walaupun secara virtual nggak apa-apa ya. Alhamdulillah. Oke, Terima kasih loh udah menyempatkan waktunya. Mau diajak cerita ya, nih hari ini. Eh, sama-sama Teh. Halo semua. Salam kenal ya. Udah ada 23 orang. Mudah-mudahan nanti kita sharing hari ini, insya Allah mudah-mudahan bisa membawa manfaat buat teman-teman nanti ya. Dan boleh bertanya juga ya, Teh? Boleh boleh nggak sih? dong. Boleh ya? Boleh, boleh, boleh. Oke. Nih, Teh Tantri ini tadi sempat aku kenalkan sama teman-teman. Beliau adalah HRD di di Billionaire Corp ya, Teh Tantri ya. Wah, Ya, nanti teman-teman nih, betul kenapa Teh? sekali. Ya, betul, betul. HRD di Wah, Billionaire seru Corp. nih. Pasti nih karena di bagian HRD nih pasti ada cerita seru. Apalagi di situasi seperti ini yang bisa di-share ke kita semua. Mungkin Teh Tantri juga merasakan kebingungan. Nah, kebingungan apa? Atau mungkin nanti kita Hmm. akan minta tips-tipsnya ya untuk menghadapi misalnya apa namanya share untuk ke teman-teman nih biar bisa tough misalnya, biar kasih support untuk teman-teman yang memang kurang beruntung mendapatkan kesempatan untuk dirumahkan misalnya gitu. Nah, sebelumnya Teh Tanti bisa ceritakan dulu nih mengenai situasi apa namanya ya situasi sekarang nih untuk para karyawan misalnya teman-teman kita yang bekerja di Billionaire gimana nih kabarnya apakah apakah masih jalan seperti biasakah atau adakah yang dirumahkan ataukah adakah yang resign boleh diceritakan Teh Tantri? Oke, baik. Terima kasih ya Teh Uni. Ya, halo teman-teman semua. Assalamualaikum, salam kenal. Tadi sudah dikenalin sama Teh Uni, saya Tantri, HRD-nya di Billionaire Corp. Jadi kalau Billionaire Corp itu ada 3 perusahaan, ada Billionaire Store, kemudian ada Billionaire Coach, dan juga ada Laku Keras Indonesia atau All Cosmetic. Alhamdulillah, kita memang sudah melewati masa yang ini ya luar biasa. Kemarin kita sudah mulai kemarin itu kita mengalami yang namanya WFH, teman-teman semua WFH karena PSBB itu kesulitan untuk kesana kemari gitu ya. Dan juga apa namanya ada dampak-dampak juga tentunya. Tapi dampak-dampak ini tidak kami apa ya, tidak kami bebankan juga ke tim atau karyawan. Artinya kita tidak ada yang namanya pengurangan karyawan, alhamdulillah. Tidak ada juga yang namanya dirumahkan, alhamdulillah. Jadi semua masih bekerja seperti biasa meskipun di rumah bekerjanya, tapi juga ada yang harus di kantor ya karena terkait sama pengiriman dan lain-lain itu ada yang di kantor gitu. Itu teori alhamdulillah. Kalau untuk situasi yang dialami di Billionaire Corp itu sendiri, alhamdulillah kita tidak apa namanya melakukan yang namanya PHK ataupun dirumahkan kepada teman-teman semua Masya Allah. gitu. Meskipun situasinya mengerikan sekali ya, mengerikan sekali. Teman-teman pasti tahu lah, sudah lihat berita, sudah Google dan lain-lain, mungkin ada tetangganya, saudaranya yang mengalami yang namanya dirumahkan atau PHK, atau mungkin teman-teman juga mengalami gitu ya. Mudah-mudahan saya doakan cepat berlalu ya, cepat berlalu dan cepat kembali bangkit lagi. Gitu. Alhamdulillah berarti ya Teh Tantri ya kalau di Billionaire sendiri berarti semuanya berjalan seperti biasa gitu ya. Jadi terus juga tidak ada pengurangan atau mungkin tidak ada resign gara-gara si COVID ini gitu ya. Tapi alhamdulillah berkembang atau berjalan seperti biasa. Nah, itu biasanya nih Tantri karena kan kita denger kan di luar sana gitu bahkan di berita-berita banyak sekali korbannya sampai bahkan ada yang perusahaannya ribuan karyawan yang di PHK terus ada ratusan orang yang dirumahkan gitu kira-kira itu kenapa sih bisa ada terjadi PHK seperti ini gitu. Oke. Nah, jadi memang PHK pandemi ini
berdampak pada banyak sekali ya lapangan pekerjaan, sektor lapangan kerja. Dari mulai kalau kita baca dari LIPI itu penelitian Indonesia itu menyebutkan dari mulai sektor konstruksi bangunan, kemudian juga ada perdagangan, rumah makan apalagi kan, akomodasi juga, traveling kita nggak bisa jalan-jalan kan, pertambangan juga sampai ke sana. Dan kalau dari Kemenker itu Kementerian Tenaga Kerja menyebutkan data akhir bulan kemarin itu sampai dengan 3 jutaan yang di PHK ataupun dirumahkan. 3 jutaan itu data dari Kementerian Tenaga Kerja. Nah, kenapa sih bisa terjadi seperti itu? Gini, sebetulnya PHK itu adalah seharusnya dijadikan pilihan terakhir bagi perusahaan, harusnya seperti itu. Tapi kan perusahaan punya pertimbangan lain mungkin di depan sana gitu ya, yang dia sudah melihat bahwa wah ini kayaknya nggak mungkin kalau misalnya kita dengan jumlah sekian karyawan gitu kan itu tidak mungkin. Kenapa? Karena gini, PSBB pandemi ini menyebabkan lemahnya permintaan pasar udah pasti ya. Makanya kita nggak ada yang kemarin makan di restoran gitu ya, tidak ada yang naik ojek online kan seperti itu, contohnya seperti itu. Karena apa? Karena PSBB tadi, jadi permintaan pasarnya mulai berkurang. Kemudian bisa juga karena keterbatasan modal yang dimiliki. Misalnya modalnya berapa, sementara tidak ada proses aktivitas yang berjalan gitu kan di perusahaan itu, kita harus dipilihlah PHK itu. Bisa juga karena keterbatasan dari cash flow untuk biaya operasional. Biaya operasional itu kan banyak, salah satunya adalah gaji. Bisa jadi nggak cukup uangnya di situ. Nah, sehingga itu yang membuat perusahaan harus memikirkan, wah ini kita harus efisiensi nih, gitu. Efisiensi di mana? Di berbagai pos pengeluaran tentunya. Nah, pos pengeluaran kan tuh banyak. Salah satunya tadi itu gaji karyawan. Sementara tidak bisa memproduksi banyak ya, mereka harus menghentikan produksi dan tidak mungkin juga menggaji karena uangnya dari mana mungkinnya seperti itu, sehingga harus merumahkan ataupun di PHK. Itu sih kemarin dan dampaknya luar biasa. Bisa dilihat aja di TV juga, di Google juga, itu yang melakukan itu tidak hanya perusahaan yang kecil, tapi juga perusahaan-perusahaan besar melakukan itu. Dan terbukti, saya buktikan sendiri pada sesi open recruitment, kemarin saya buka lowongan kerja di job portal untuk Billionaire Store, dan juga Laku Indonesia atau Kosmetik, itu teman-teman yang ngelamar itu saya perhatikan bulan kerja terakhir itu antara Februari sampai dengan bulan kemarin, bulan terakhir bekerjanya. Ya, dan itu dari berbagai perusahaan yang masuk, dari mulai perusahaan yang besar, perusahaan terkenal pun sekalipun ada yang ngelamar di Billionaire Store gitu kan. Dari luar kota juga, padahal saya udah buka bahwa ini adalah untuk Bandung, tapi mereka yang di luar kota, di Jakarta, di Tangerang, Bogor, bahkan sampai Jawa Timur juga apply gitu kan. Karena apa? Karena itu tadi dampak dari pandemi ini. Memang sangat mengerikan ya, berarti ini sebuah dilematis perusahaan ya nggak sih ya Teh Tanti ya, dimana mungkin perusahaan juga tidak, hal ini tuh nggak mau dilakukan kepada para karyawan gitu, tapi satu sisi kalau dipertahankan mau apa yang dikasih untuk mereka gitu kan ya. Jadi itu mungkin satu pertimbangannya juga gitu. Nah, di sini sendiri nih, kalau gitu, kira-kira apakah dengan merumahkan para karyawan atau memangkas para karyawan itu adalah salah satu cara terbaiknya, ataukah kira-kira ada cara lain gitu? Kita kan nggak tahu ya dengan situasi pandemi ini akan sampai kapan gitu. Apakah udahlah ya teman-teman misalnya di rumah dulu atau gimana gitu, kira-kira ada nggak solusi terbaik lainnya Teh? Oke, sebetulnya ada beberapa ya, karena kan PHK itu adalah jalan terakhir, harusnya menjadi jalan terakhir. Beberapa itu misalnya ini kalau perusahaan mau melakukan ya, bisa jual saham misalnya, gadai aset perusahaan itu juga bisa. Atau kalau misalnya bisa memungkinkan gitu buat perusahaan itu dan timnya, mereka bisa bikin bisnis atau produk baru untuk si perusahaan ini agar mereka tetap terus berjalan gitu kan. Nah, selain itu, kalau misalnya bisa yang lain dilakukan, misalnya
mereka memperlakukan kerja yang misalnya 1 minggu berapa kali masuk gitu, atau dalam sebulan masuknya cuma 2 minggu. Nah, itu kan artinya nanti ada pengurangan di gaji seperti itu. Tapi kan tidak mem-PHK juga kan dengan seperti itu. Kemudian bisa juga apa namanya, WFH tuh bisa, asal misalnya memang si apa pekerjaan ini masih bisa dilakukan ketika dia WFH. Kan tidak semua bisnis itu atau pekerjaan bisa dilakukan WFH. Karena kan harus memang alatnya ada di kantor segala macam, misalkan mesinnya begitu besar nggak mungkin dibawa ke rumah misalnya. Itu juga nggak bisa kalau misalnya harus dikerjakan di kantor. Bisa juga, entah ini udah dilakukan apa belum sama perusahaan, mengurangi fasilitas-fasilitas. Biasanya sih mereka yang ada di level-level cukup atas itu biasanya punya fasilitas yang cukup banyak, itu bisa dikurang-kurangi. Kan kita kan judulnya adalah efisiensi kan. Kita harus efisiensi sebelum melakukan untuk PHK tadi. Nah, kemudian tapi ini ya, bagi perusahaan-perusahaan yang biasanya skalanya masih kecil, yang tergantung pada pemasukan harian misalnya, PHK biasanya jadi pilihan di awal seperti itu. Jadi banyak cara sebelum melakukan PHK itu. Yaitu tadi balik lagi ke perusahaannya, berapa banyak sih cash flow yang dia miliki gitu kan. Terus apakah memungkinkan dia untuk menciptakan produk baru misalnya. Terus memungkinkan nggak apa namanya, ini bergeser si bisnisnya tadi dengan tim yang sama, itu harus dipikirkan sama perusahaan. Berarti kalau gitu kita menyikapi berita-berita yang ada di TV misalnya, ada di Google atau di media lainnya gitu, memberitakan kalau banyak sekali ribuan orang yang di PHK, yang dirumahkan gitu kan ya. Berarti kita tuh nggak usah yang netting dulu atau negative thinking dulu gitu ke perusahaan tersebut gitu. Bisa aja mungkin perusahaan tersebut tuh udah mengusahakan banyak cara, udah merencanakan banyak apa namanya strategi gitu untuk mempertahankan gitu kan ya. Itu apa namanya, jadi terbuka sih dari statementnya barusan Teh Tantri gitu kan. Nah, sekarang kalau dilihat dari perasaan nih, dari sisi korban lah ibaratnya. Kalau dibilang korban gimana gitu ya, tapi maksudnya di sini yang merasakan gitu, yang merasakan dampak dari pemangkasan ini gitu. Kira-kira nih ada nggak sih cara menurut Teh Tantri biar kita tuh siap gitu dengan situasi seperti ini, biar kita tetap bisa hidup, biar kita tetap apa namanya bisa bisa entah itu berkontribusi di perusahaan tersebut atau membuka jalan lain perusahaan bisnis sendiri gitu. Itu ada nggak sih cara yang buat jadi bekal lah gitu untuk kita sebagai karyawan? Oke, kalau misalnya kita masih ada di perusahaan itu gitu ya, alangkah baiknya kalau misalnya kita punya ide untuk biar perusahaan tetap stabil, bantu perusahaan, itu bisa kita sampaikan. Mana tahu itu memungkinkan untuk perusahaan gitu ya, bisa dilakukan. Tapi kalau misalnya itu nggak bisa dilakukan dan kita termasuk di daftar yang akan di PHK atau dirumahkan, artinya dari diri kita pun harus sudah mulai berbenah, harus mulai siap-siap. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, nah, yang pertama kita harus tetap berusaha tetap tenang ya, meskipun tidak tenang tapi harus tetap berusaha untuk tenang, karena dengan kita tenang gitu kan, kita membuat tenang, pikiran itu bisa mulai memikirkan ke depannya. Jadi harus tenang dulu gitu. Terus tenang, kemudian kita tidak menyalahkan siapapun. Kita nggak boleh nyalahin, wah ini mah gara-gara perusahaanku, misalnya gara-gara bosku segala macam aku dipecat. Kita tidak boleh menyalahkan. Lagipun ini kan adalah takdirnya kan, takdirnya. Berarti ketika ini terjadi, tidak menyalahkan siapapun, kita harus mulai menata dengan apa? Menyusun strategi. Pikirkan, ini saya mau kemana? Apakah satu, saya harus apply kembali ke perusahaan lain yang mungkin saat ini belum banyak perusahaan yang open rekrutmen lagi, misalnya. Banyak, jadi artinya saingan pun akan juga banyak, biasanya kan begitu. Lowongannya cuma satu, yang ngelamarnya ratusan gitu atau ribuan. Terus saingannya banyak. Nah, apakah mau itu tetap apply ke perusahaan lain gitu kan, ngelamar-ngelamar, atau misalnya kita sudah mulai mau
menjadikan diri kita itu sebagai wirausaha atau bisnis. Itu pun bisa nanti ke depannya mudah-mudahan kita lah yang bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Misalnya begitu. Nah, jadi itu pilihan kan karena bagi orang yang biasa bekerja pilihan itu dua. Apakah mau menjadi seorang profesional gitu ya atau menjadi seorang pebisnis kan gitu. Kalau jadi profesional ya dalamilah ilmunya, kemudian carilah pekerjaan di situ di bidang itu gitu kan. Kalau misalnya memilih untuk jadi pebisnis ya berbisnislah gitu kan. Dengan apa? Dengan bisnis yang tentunya yang berkah, kemudian yang niatkanlah bahwa memang kita mau membuka lapangan pekerjaan, insya Allah itu mudah-mudahan menjadi lancar. Yang penting yang terakhir adalah berdoa dan berusaha, itu yang paling penting. Karena kalau kita tidak berusaha, ya mana mungkin rezekinya bisa datang kan begitu. Atau kalau misalnya kita nggak berdoa, kita berusaha, belum tentu yang di atas sana itu meridhoi apa yang kita lakukan. Jadi tadi satu berusaha untuk tetap tenang, karena dengan pikiran tenang kamu bisa berpikir jangka panjang, itu yang pertama. Terus yang kedua, jangan menyalahkan siapapun karena itu malah akan menimbulkan penyesalan pada dirimu sendiri dan masalahnya nggak selesai gitu kan. Jadi artinya kamu terima. Kemudian yang ketiga, mulailah susun strategi. Mau dibawa, kamu mau kemana nih gitu kan. Kamu nggak mungkin dong diem aja di rumah gitu kan, tidak berusaha untuk punya penghasilan. Gimana kamu bisa ibaratnya mau sedekah gitu ya, mau makan juga kan, kira ke sana atau membiayai keluarga. Dan terakhir adalah berdoa dan berusaha lah. Insya Allah mudah-mudahan keadaanmu menjadi lebih baik dari apa yang dialami saat ini. Insya Allah. Amin. Amin. Tapi iya benar juga ya Teh Tantri ya, kalau kita menghadapi situasi seperti ini dengan tidak tenang, mungkin bukan ada pikiran positif ya, nggak inovasi, nggak ada inovasi apapun gitu untuk membuat strategi baru gitu, malah jadi balik lagi ke negatif aja bawaannya gitu kan, terus jadi sensi aja, baper aja gitu ya, jadi bawaannya gitu. Tapi bener kata Teh tadi, jadi kita mencoba untuk tenang, terus kita mencoba untuk memikirkan strategi habis ini kita mau ngapain gitu. Mungkin barangkali dengan situasi kayak gini itu jadi merubah takdir kita yang tadinya jadi karyawan, mungkin sekarang jadi kepala karyawan mungkin gitu kali ya Teh Tantri ya. Betul, betul sekali. Barangkali adalah titik balik kita gitu kan, menjadi nggak cuma new normal, tapi juga kita yang baru gitu. Dengan pikiran-pikiran yang juga baru. Untuk teman-teman nih, jadi untuk teman-teman kita mungkin yang sedang ada di rumah, yang menjadi bagian dari yang dirumahkan, mungkin itu adalah pesannya Teh Tantri untuk coba berpikir dengan tenang, terus juga kira-kira langkah apa yang mau diambil nih setelah ini gitu. Mungkin kita kan juga punya skill, nah mungkin digali skill apa yang punya, entah itu berjualan, mungkin berbisnis gitu kan ya, atau mungkin yang tadinya guru di sekolah terus ada pemangkasan, mungkin bisa jadi private atau gimana, kan itu banyak cara ya Teh Tantri ya. Betul sekali Teoni. Mau tanya ke teman-teman yang alhamdulillah nih masih ada yang nyimak gitu ya. Teman-teman yang nyimak nih, kira-kira mau apa sih yang mau ditanyakan ke Teh Tantri mengenai hal ini gitu. Entah itu misalnya dari jangka waktu mungkin sampai kapan ya, mungkin kita juga nggak tahu ya Teh Tantri ya situasi seperti ini sampai kapan gitu. Tapi barangkali mau ada hal yang ditanyakan itu boleh banget gitu. Nah, tapi seru sih tadi informasi dari Teh Tantri bilang kalau alhamdulillah untuk di building sendiri tidak ada pemangkasan. Nah, itu bikin penasaran juga karena tidak semua perusahaan itu merumahkan, maksudnya tetap berjalan seperti biasa gitu ya. Itu apa gitu ya yang jadi rahasianya, sedangkan masih banyak orang perusahaan di sana yang ini gimana gitu caranya untuk mempertahankan mereka gitu, kayak gitu. Itu yang jadi menarik sih. Ya, yang tentunya kita harus
fleksibel ya dan bisa melihat situasi ini gitu. Artinya harus ya dengan kita bisa fleksibel itulah yang bisa bikin kita oh apalagi nih wah ini kondisinya gini harus gimana nih itu kan seperti itu. Kemudian online sekarang kan teknologi itu nggak bisa dilawan gitu ya. Dengan adanya teknologi itulah yang bikin orang sudah kan kayak kemarin tuh kita nggak bisa nih misalnya makan di restoran kita nggak bisa nih gitu ya belanja baju segala macam gitu kan tapi dengan adanya online itu yang membuat perusahaan itu insya Allah masih ada tetap ada gitu kan artinya itu tadi fleksibel lah gitu baca situasi itu apa yang terjadi saat ini dan langsung memikirkan what next nih harus ngapain lagi nih gitu apakah mau produk baru misalnya atau misalnya mau bikin bisnis baru lagi misalnya dengan tim yang sama tim pejuang tentunya ya tim pejuang alhamdulillah di Billionaire Store apalagi itu semuanya adalah tim pejuang sekali nah kemudian dengan seperti itu kita bisa memahami situasi ini melihat situasi melihat peluang nah itulah yang membuat Billionaire Store alhamdulillah kita tidak ada mengurangi yang namanya mengurangi karyawan malah saya lagi open rekrutmen untuk beberapa posisi opennya karena nambah orang karena alhamdulillah pekerjaan semakin banyak Nah, gitu luar Leoni. biasa di mana yang lain melakukan hal yang berbeda, ini Billionaire apa namanya malah merekrut apa banyak posisi gitu kan ya. Nah ini akan menarik sih akan diulik gitu. Mungkin nanti kita akan panggil lagi Teh Tantri untuk membahas dengan tema yang berbeda gitu kan ya mengenai leadership misalnya atau misalnya dengan kita mengundang Pak CEO-nya langsung mungkin bisa jadi gitu kan ya. Tapi ini Boleh banget. tapi nih Teh Tantri nih yang bikin penasaran nih ya. Ini agak sedikit apa namanya melenceng lah dari topik ini. Perasaan Teh Tantri menghadapi banyak orang nih kan pasti dong untuk meng-hire orang itu ketemu dulu, interview dulu gitu. Itu ada hal-hal yang menarik nggak sih atau yang bikin bete? Aduh, bosan banget gitu kayak gini gitu. Aku tuh nyarinya yang begini, tapi aku dapetnya yang begini gitu. Itu ada nggak sih perasaan-perasaan kayak gitu? Alhamdulillah senang ketemu sama orang meskipun di tengah interview sudah merasa dia tidak cocok di sini gitu kan tapi tetap biasanya saya gali-gali lagi untuk mengetahui dia lebih dalam seperti itu jadi nggak ada bosan sih tapi memang sekian orang yang sudah saya panggil interview itu sebagian besar memang mengalami dirumahkan atau PHK oleh perusahaan TUI gitu jadi karena dirumahkan mungkin ya karena nggak digaji juga dirumahkan digantung lah ibaratnya di PHK enggak dirumahkan tapi nggak digaji ngapain nih di rumah sementara aku harus punya penghasilan kan ada yang harus dibiayai kan ya jadi ya dia mulai apply lagi nah di situ saya ketemu sama banyak orang banyak sekali pengalaman yang saya dapatkan bahwa bagi teman-teman yang masih kerja bersyukurlah gitu kan mereka di luar sana banyak banget yang lagi butuh kerja bagi teman-teman yang adalah seorang pebisnis alhamdulillah syukuri gitu ya dan banyak teman-teman di luar sana yang butuh bantuan teman-teman gitu ya untuk menjadi karyawan dan yang penting apapun yang terjadi saat ini kita nikmati dan tetap harus berusaha melakukan yang terbaik lagi untuk kehidupan kita ke depannya gitu. Alhamdulillah saya senang kemarin ketemu banyak orang Teuni tidak pernah mengalami bosan atau apa ketemu sama orang ngobrol ya asik karena disitulah saat-saat saya untuk mengenal lebih banyak agar mendapatkan tim terbaik untuk Wah Billionaire ini. Luar biasa. Berarti udah terbiasa dengan ketemu banyak orang, berarti udah tahu banyak karakter orang. Jadi sehingga tinggal gampang nih perusahaan minta apa tinggal oh ya ini cocok nih, ini enggak, ini cocok tinggal gitu aja mungkin ya karena saking udah terlatihnya nih Tante Antri nih ketemu sama banyak orang. Ini seru banget nih. Jadi kira-kira nih kalau untuk pemangkasan sendiri ya untuk dirumahkan sendiri tadi Teh Santi udah ngasih tips kalau secara tidak langsung kalau kita itu tetap sabar, tetap tenang, terus cari skill baru biar kita cari cara untuk tetap bekerja, mungkin kan seperti itu. Hmm,
Kalau menurut Tetanti sendiri, itu kalau ada pemangkasan kayak gitu tuh, itu melihat orang nggak sih? Atau dilihat dari apa sih sebenarnya gitu? Dari pekerjaan kah? Dari Hmm. skillnya kah? Atau ya udah deh yang penting sekian puluh orang udah aku perusahaan itu nggak bisa nih apa namanya ngehandle sekian orang gitu. Itu dilihat dari apa sih? Hmm. Oke. Kan ia melihat mementingkan yang namanya efisiensi ya perusahaan itu pada saat mem-PHK. Jadi dia pertama akan melihat kira-kira divisi apa sih yang bisa kita lakukan pemangkasan, biasanya gitu. Biasanya ada divisi-divisi yang pada saat itu tidak bisa memproduksi gitu ya, tidak bisa memproduksi ataupun misalnya tidak dibutuh dalam kondisi ini tidak dibutuhkan saat Nah, ini. Misalnya seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan pemangkasannya di situ, dipilih. Karena ada yang tidak semua kan. Ada yang dia cuma ngurangin misalnya nih, wah dengan kondisi seperti ini produksi kita cuma sedikit, kita cuma butuh satu orang aja nih untuk posisi ini gitu. Sementara kita kan sekarang punya lima. Bisa jadi dia mengurangi empat, misahin satu aja gitu untuk di perusahaan itu. Atau misalnya, oh kita udah nggak bisa memproduksi sama sekali, nggak bisa misalnya jualan banget, ya berarti itu juga semakin besar. Banyak divisi yang berkaitan di situ dan banyak pula yang akan di PHK. Jadi dia ngelihat dari kebutuhan saat itu. Mungkin nggak, misalnya gini, oke timku sedikit nih, aku nggak pengen PHK nih, aku pengen punya produk baru nih, misalnya gitu. Kira-kira dengan timku yang ada ini bisa nggak ya mereka mensupportku misalnya untuk menciptakan sebuah produk baru, misalnya gitu. Dia melihat kalau misalnya tidak memungkinkan ya tidak mungkin yang akan dirumahkan atau di PHK. Biasanya gitu. Dilihat lagi keperluan dia saat ini, perusahaan saat ini tuh yang mana aja. nanti dilihat memang Gitu. dari keperluan kebutuhan keperluan dari perusahaan tersebut. Jadi nih teman-teman, kalau gitu Hmm. nggak usah baper, nggak usah negative thinking dulu, nggak usah ngerasa kamu itu nothing, tapi tidak semua itu dilihat dari skill kita, tapi bisa aja dari kebutuhan perusahaan. Misalnya memang nggak bisa ngasih menggaji karyawan gitu, walaupun memang karyawan semuanya kompeten banget gitu, itu bisa dari hal-hal seperti itu berarti ya gitu. Terus santri Betul. tapi alhamdulillah masih ada yang bergabung gitu. Tapi teman-teman kalau misalnya mau bertanya silakan ya, monggo untuk ditanyakan, silakan ditulis di kolom komentarnya. Santri dan waktunya nih sebenarnya kita pengen ngobrol banyak banget ya gitu. Dikarenakan waktunya cuma sejam nih, khawatirnya terputus gitu. Jadi aku mau langsung aja nih ke Teh Santri untuk kasih motivasi atau tips atau cara apa untuk kita bisa menghadapi untuk tetap survive di situasi seperti ini. Silakan, Bang Gre. Mm-mm. Ya, oke teman-teman, pokoknya jangan jangan menyerah dulu gitu ya. Kamu di PHK belum tentu karena kamu tuh nggak bagus. Bisa jadi memang itu adalah pilihan dari perusahaan karena saat ini tenaga kita tidak dibutuhkan gitu ya. Tapi percayalah, pasti ada rezeki lain buat teman-teman. Karena kan yang namanya itu kan titipan ya, rezeki itu kan rezeki itu ada dititipkan melalui perusahaan itu. Nah, barangkali di luar sana insya Allah mudah-mudahan ada perusahaan lebih baik. Yang penting itu tadi, teman-teman tetap tenang dan aturlah strategi selanjutnya gitu. Kalau misalnya dirasa kayaknya susah deh nyari kerja lagi gitu ya, karena mungkin mohon maaf usia misalnya atau skill yang kita miliki misalnya kan seperti itu, atau jarak misalnya karena terlalu jauh, perusahaan yang membutuhkan atau di tempat tinggal saya itu susah banget cari perusahaan misalnya, jangan nyerah karena teman-teman bisa juga memilih misalnya untuk melakukan bisnis. Ya bisnis itu kan banyak macam, tapi teman-teman tinggal pilih aja. Mau bisnis apa misalnya, atau yang terkait sama skillnya, bikin jasa misalnya, jasa apa, konsultan misalnya. Atau malah jasa menyiapkan misalnya untuk security dan juga cleaning service misalnya dan lain-lain, tergantung dari teman-teman itu skillnya ada di mana. Yang pasti selalu ada jalan buat teman-teman untuk mendapatkan rezeki itu, tinggal kita ya aja mau berusaha sampai mana gitu kan, apakah mau
cuma setengah-setengah, ya dapatnya juga setengah-setengah. Kalau misalnya kita mau berusaha keras, pasti dapatnya juga yang luar biasa gitu kan. Dan tidak ada salahnya juga kan, banyak juga nih yang suka nanya ke saya nih, kalau misalnya kan beberapa banyak orang juga di PHK terus nge-DM saya apa yang harus dilakukan, atau ada lowongan atau enggak, biasanya gitu, atau apakah memungkinkan gitu ya saya harus jadi apa nih setelah ini. Kita balik lagi ke teman-teman, pahami dulu diri sendiri, teman-teman tuh maunya apa, apakah mau menjadi seorang profesional dan berusaha mencari kerja lagi, atau teman-teman mau menjadi seorang pebisnis yang bisa mempekerjakan banyak orang gitu kan. Kalau misalnya mau jadi seorang pebisnis, entah itu pebisnis untuk diri sendiri, maksudnya sendirian, ataupun nanti punya tim, itu teman-teman bisa pikirkan itu. Dan tidak ada salahnya juga, malah dengan menjadi seorang pebisnis, menurut saya itu akan membantu teman-teman di luar sana yang banyak terkena PHK. Gitu, Teh Uni. Jangan menyerah. Semangat ya buat teman-teman yang mungkin masih ada di rumah. Semoga dari obrolan kita nih Teh Tantri memberikan aura positif untuk teman-teman kita, untuk sahabat-sahabat bilioner, untuk tetap strong gitu, untuk tetap punya semangat mencari, berusaha, bekerja, terus juga mencari jalan nih. Karena nggak mungkin aja nggak cocok di perusahaan itu, dia bisa jadi apa gitu kan ya, biasanya misalnya jadi guru, misalnya sekarang jadi pengusaha gitu kan, itu bisa aja gitu kan. Seru banget sih, apa namanya, dan pengalaman Teh Tantri juga tadi ketemu dengan banyak orang, membuat apa ya, jadi tahu nih selahnya di mana, kuncinya gimana untuk apa namanya, untuk tahu nih kebutuhan perusahaan itu seperti apa gitu. Mudah-mudahan nih situasi seperti ini nggak berlangsung lama ya Teh Tantri ya. Amin, insya Allah mudah-mudahan. Selesai gitu kan, kita juga bisa bergerak bebas lagi. Gitu. Kira-kira tadi Teh Tati punya buku atau punya apa gitu yang bisa di PR buat kita lah gitu, untuk kita pelajarin di rumah nih gitu, biar kita tetap semangat, atau untuk mencari usaha apa gitu yang kira-kira cocok sama sama skill kita. Ada nggak Teh? Hmm, oke. Kalau misalnya teman-teman mau belajar berbisnis, sebetulnya tepat sekali ya pilihnya di Billionaire Store. Karena sebetulnya di sini Teuni banyak sekali kita punya buku bisnis, teman-teman bisa bisa pelajari itu gitu kan secara mandiri, tinggal baca bukunya, kemudian praktek, dan tentunya ilmunya juga luar biasa dari Kang Dewa Eka Prayoga, owner sekaligus juga penulis di Billionaire Store. Di sana banyak sekali ilmu-ilmunya, dan teman-teman jangan khawatir, apa namanya, dengan kita baca buku itu, bukunya itu sangat menarik banget, dan apa namanya, bisa membantu teman-teman untuk menjadi seorang pebisnis ya. Untuk banyak sekali bukunya ya, ada beberapa. Bisa kasih inspirasi dari buku Ada tersebut beberapa. ya Teh ya gitu. Mungkin ada yang buat usaha, atau misalnya bisanya di bermain di video, jadi videografis gitu. Nah ini dia, ini apa nih, buku apa nih Teh? Betul. Nah, ini kalau teman-teman misalnya mau mulai bisnis di Facebook, baca main Facebook. Kalau teman-teman mau belajar bikin copywriting, nih apa itu copywriting? Nah, baca buku ini. Ini easy copywriting. Ya, ada bukunya copywriting. Terus teman-teman kalau lagi terpuruk, saat ini putus asa sekali, coba teman-teman baca buku Jackpot Rezeki sama Kembali ke Titik Nol. Insya Allah nanti teman-teman menemukan ahanya di sini ya teman-teman. Banyak banget bukunya. Saya bisa ini nih, kalau ditunjukin semua susah. Ada ini juga gara-gara Facebook. Kalau mau belajar tentang gimana sih cara jualan bisa lebih mudah dengan Facebook gitu, bisa belajar di sini. Ada di Billionaire Store teman-teman. Nanti apa namanya, bisa Tanya-tanya lagi. tanya-tanya atau DM aja ya Billionaire Store-nya. Bisa di DM aja.
Wow, seru banget. Banyak sekali buku-bukunya itu tadi. Nah, teman-teman tinggal cap-cip-cup pilih aja sesuai dengan kebutuhan tuh. Jadi, kalau merasa teman-teman lagi dahaga semangat, itu ada tuh tadi di Jackpot Rezeki gitu kan ya. Itu bisa dibaca bukunya. Nanti kalau untuk belinya di mana atau gimana, terus berapa harganya gitu. Nanti silakan DM aja ke tanya-tanya ke Instagramnya Billionaire Store gitu ya. Nah, seru banget sih Teh Tantri. Terima kasih loh atas semua insight-insightnya. Semoga ini aku aja nih jadi lebih positif nih sekarang, yang tadinya berpikir ya apaan sih perusahaan tuh ngangkas karyawan gitu. Ternyata memang banyak hal yang sudah diusahakan oleh perusahaan tersebut gitu. Terima kasih banyak atas masukannya, atas aura positifnya yang nyambung nih ke sini, nyampe banget walaupun kita berjauhan. Semoga tertular juga ke teman-teman yang ada di rumahnya masing-masing gitu ya. Tadi juga Teh Tanti udah ngasih pesan buat kita biar tetap semangat. Nah, buat teman-teman nih yang tertinggal nih dari obrolan kita hari ini, jangan khawatir ya Teh Tantri, karena nanti kita akan simpan di Instagram TV-nya. Wah, di IGTV-nya. Jadi nanti teman-teman silahkan tanyakan, atau mungkin mau curhat-curhat Teh Tantri, boleh nggak curhat ke Teh Tantri? Boleh, kalau mau curhat bisa DM saya di Instagram saya Tantri HRD. Nanti teman-teman kalau mau tanya apa tentang tim misalnya, karena kebetulan saya juga sebagai mentor untuk super team building. Jadi saya juga punya workshop teman-teman di Billionaire Coach. Saya punya workshop namanya super team building. Nah, di sana kita bagaimana sih cara meng-create sebuah tim gitu kan, dari mulai rekrutmen sampai dengan ngebina mereka ketika ada dalam sana, sampai menjadi seorang leader. Gimana cara menjadi seorang leader biar tim itu bisa apa namanya, bisa saling erat, saling dekat, dan juga bisa mencapai target atau mimpi-mimpi dari perusahaan itu. Wah, Gitu. Nanti DM aja ya ke Tantri HRD. Terima oh, kasih. ada Instagramnya udah dikasih juga nama Instagramnya. Nanti habis ini ya Teh Tantri, jangan matiin handphonenya, karena mungkin barangkali yang teman-teman yang nggak mau curhat misalnya di sini bisa langsung DM aja ke Teh Tantri, curhat lebih nyaman ke Teh Tantri langsung. Oke, teman-teman jangan lupa tuh langsung DM ke Teh Tantri aja ya. Dan kalau mau beli buku, penasaran sama buku-buku tadi yang ditunjukin sama Teh Tantri, itu bisa langsung tanyain ke Instagramnya Billionaire gitu. Wah, seru banget ya tadi. Semoga kita bisa ketemu lagi secara langsung, karena memang kalau di Instagram seperti ini waktunya itu terbatas ya Teh ya. Tuh. Ya, terima kasih Teh. Terima kasih untuk teman-teman semua, tetap semangat ya. Ingat bahwa kuncinya semuanya ada di pikiran. Kalau pikiran kita positif, insya Allah nanti tindakannya, pikiran itu akan mengarahkan tindakan juga menjadi positif. Tetap berusaha dan berdoa. Saya doakan semoga teman-teman semua lebih sukses dari hari ini. Amin. Amin. Wah, keren banget. Terima kasih ya Teh Tantri. Sekali lagi terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi di tema-tema berikutnya. Kalau diundang harus mau ya. Langsung. Insya Allah. Langsung kita dong harus mau. Oke, mungkin pertemuan hari ini kita cukupkan sekian dulu kali ya Teh. Khawatirnya nanti mati itu Ya. nggak nyaman banget soalnya. Oke. Terima kasih Teh Tantri. Sampai ketemu lagi ya. Sama-sama, makasih Teh Uni. Ya, assalamualaikum. Nah, teman-teman, itulah dia Teh Tantri. Beliau adalah HRD dari perusahaan Billionaire Corp, di mana apa namanya, beliau yang memberikan dan apa namanya ya, semacam mensortir, mencari kebutuhan dari perusahaan gitu untuk mendapatkan karyawan-karyawan yang luar biasa. Seperti teman-teman saya di sini itu sangat luar biasa sekali semangatnya, dan juga dikasih masukan positif juga sama Teh Tantri untuk menjadi tim yang keren banget. Nah, teman-teman, sekali lagi kalau mau ada yang ditanyakan seputaran apa namanya situasi seperti ini, pandemi seperti ini, silakan langsung DM aja ke Teh Tantrinya.
Terus bagi teman-teman yang mau tahu tentang buku-bukunya, silahkan ya untuk tanya-tanyain lagi ke kita, boleh lewat DM atau boleh tulis di komentarnya. Terima kasih yang sudah hadir, maafkan kesalahan-kesalahan ucapanku yang bikin berisik. Semoga nggak bosan ya, ketemu lagi ya. Oke, terima kasih teman-teman. Saya Uni. Saya akhiri pertemuan kali ini. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.